Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Sumurpuli, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Tugas modul 1.1.A.8, koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidik seperti seorang tukang kebun atau petani yang memiliki tugas hanya merawat tanaman sesuai kebutuhan dari masing-masing tanaman, agar menjadi tanaman yang tumbuh dan berbuah dengan baik tanpa harus menuntut tanaman yang ditanam menjadi tanaman yang berbeda. Kesimpulan saya mengenai tujuan pendidikan, yaitu untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan kekuatan kodrat yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal ia mau memperhatikan penjelasan guru. Pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Dalam penilaian hanya terfokus pada penilaian pengetahuan saja. 2. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak pemikiran saya berubah tentang murid dan pembelajaran di kelas. Saya menyadari bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki bakat sendiri-sendiri. Sebagai objek pembelajaran di kelas, tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam sesuai dengan kodrat zamannya. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi sebagai objek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengerjakannya yaitu harus sesuai dengan kondisi anak, dan pendekatan yang dipakai harus sesuai dengan dunia anak. Tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Dalam pembelajaran, yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat membuat pembelajaran menuntun peserta didik menjadi manusia yang berbudaya. Dalam penilaian, kita tidak boleh hanya pengetahuan saja, tetapi harus memasukkan nilai sikap dan keterampilan, karena ketiganya kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya akan merancang pendidikan yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan abad 21, pemikiran kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran yang menuntun, bukan lagi menuntut, karena tugas guru adalah menuntun murid ke arah yang baik. Guru menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.